Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sekali dua kali ya, ketika penulis posting video yang menunjukkan suara mesin penulis kasar, itu ada yang ngomong motor penulis ini perlu ganti part, perlu dibenahi, diservis, ditune up, di apapun lah ya. Karena suara seperti itu menunjukkan mesinnya itu bermasalah. Jadi penulis dikritisi, harusnya begitu, jangan menyalahkan oli. Ya maaf ya, orang yang begitu kan ya nggak nyoba oli bagus ya, taunya cuma oli jelek. Orang-orang yang ngomong kalau suara mesin kasar harus ganti part, ganti komponen, itu adalah orang-orang yang nggak pernah nyoba oli jelek. Jadi nggak semua suara kasar itu terjadi karena butuh diganti beneran. Ada beberapa kasus di mana itu terjadi cuma gara-gara olinya yang buruk. Jadi kalau untuk motor penulis sendiri, kasus-kasus suara kasar itu seringnya terjadi karena oli. Kalau misal ada suara kasar, pemanen yang pakai oli bagus pun masih tetap kasar, nah itu biasanya penulis benahi pakai Sado SGR. Biasanya dengan Sado SGR saja sudah cukup ya. Jadi ya kira-kira sekali lah, sekali pakai Sado SGR bisa membuat suara mesin jadi halus. Kalau setelah itu nggak pakai oli jelek, suara mesin nggak akan kasar lagi. Tapi ya itu ya memang harus butuh pengalaman ya untuk tahu apakah kasar itu karena oli atau enggak. Nah, untuk membandingkan itu harus nyoba dulu oli-oli yang ya bikin suara mesin halus. Oli itu sangat bermacam-macam ya. Ada oli yang katanya bagus tapi ternyata ya bikin suara mesin kasar. Ada juga oli yang bikin mesin halus tapi dianggap oli nggak bagus oleh orang lain. Oli bagus itu cirinya adalah oli yang halus atas bawah. Jadi baik di RPM rendah, RPM tinggi, itu terus halus. Biasanya seperti itu ciri oli itu mempunyai aditif yang bagus. Tapi ya ini biasanya hanya berlaku selama bahan olinya itu nggak rusak. Dan sayangnya sekarang ini kelemahan utama dari oli itu adalah bahan olinya cepat rusak. Jadi halus cuma kita bisa rasakan waktu pertama saja. Tapi harusnya oli yang bagus itu bisa bikin mesin halus. Ya walau kata-kata bagus ini relatif, karena ada yang nyari oli itu adalah nyari performa. Nah kalau cari performa nggak bisa sumbernya pakai oli yang halus, perlu pakai ya tipe oli yang lain. Nah untuk yang nuduh mesin motor penulis ini perlu diganti, masalah utama dari motor penulis ini adalah fuel dilution. Fuel dilution itu adalah penyakit motor yang menyebabkan bensin itu jadi bisa rembes ke ruang oli. Entah masalahnya sumbernya apa, tapi bensin yang nyampur ke oli mesin ini akan membuat oli jadi cepat encer. Karena bensin itu encer, ketika bensin itu tercampur ke oli, olinya jadi encer juga. Efeknya apa? Efeknya oli-oli itu kalau dipakai di motor penulis jadi jauh lebih cepat encer, nggak bisa tahan lama. Motor penulis juga sering dipakai kencang sehingga oli itu nggak tahan kalau dipakai di motor penulis. Cepat rusak juga, karena oli itu rusaknya seringnya juga karena RPM tinggi. Jadi nggak cuma karena suhu yang tinggi,
tapi juga RPM tinggi. Nah, motor penulis ini sebentar ada contoh ya. Jadi di belakang itu ada Aerox yang suaranya kelotokan. Bisa dibarengkan enggak ya? Ini loh Aerox yang penulis maksud. Kedengaran enggak suaranya? Nah, itu yang kasar harus ganti part. Nah, untuk motor penulis sendiri, suara kasar yang mungkin terdengar di video itu nggak terjadi kalau olinya bagus. Seperti contohnya sekarang ini, penulis pakai oli SPC SDM yang pemakaian kira-kira 150 km. Ini olinya penulis sebut oli standar, tapi nggak penulis rekomendasi karena ini shear stability-nya kurang begitu baik. Jadi kalau dipakai ngebut jadi encer olinya. Cuma olinya ini termasuk bagus karena apa? Karena di hari berikutnya, pagi hari atau awal berangkat, itu selalu halus lagi. Nah, ini oli ini SPC SDM SI40 ini adalah oli lama. Oli lama, oli standar lama. Oli dengan standar lama punya karakter aditif api, bahan olinya tidak terlalu buruk. Dan SPC ini termasuk yang aditifnya luar biasa. Ya sebenarnya oli sebelumnya ini, oli Valvoline XLD yang kalengan, itu masih termasuk oke juga ya. Tapi kita bahas oli ini aja lah. Ini olinya seperti halnya Valvoline XLD kaleng, aditifnya lengkap, aditifnya oke. Karena aditifnya oke, suara mesin itu halus. Walau sudah pakai beberapa kilometer, sudah dipakai kencang, dia halus. Halusnya juga RPM atas, RPM bawah. Dan suara-suara tak 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 saat idling pun nggak kedengaran. Jadi ini motor ini kalau pakai oli jelek, suara bisa macam-macam, kelatakan, kelitikan, tak-tak waktu idling ya. Namanya suara mesin kasar itu kan macam-macam ya. Nah, kalau olinya jelek, kasarnya yus banyak. Tapi kalau olinya bagus, suaranya halus semua. Nah, beda oli, kadang halusnya juga beda. Jadi ada yang kalau dipakai jalan halus pakai idling kasar, ada yang pakai idling halus dipakai jalan kasar. Ada juga yang halusnya di RPM tertentu atau kecepatan tertentu. Ada yang enggak halusnya di kecepatan tertentu atau RPM tertentu. Jadi ya namanya anti aus di oli itu ternyata banyak ya tipenya, enggak cuma satu saja. Nah, jadi kalau misal ada suara mesin kasar, itu ya mungkin sebelum ganti part, kita coba dulu lah oli-oli yang aditifnya bagus. Aditif bagus ya nggak berarti oh di uji lab aditif ini ada segini gitu ya. Kita nggak bisa percaya itu. Yang pertama, karena bisa jadi uji labnya berlaku hanya untuk produk luar negeri. Yang kedua, uji labnya hanya berlaku untuk produk lama. Karena misalnya produk baru sudah ganti pabrik, sudah ganti resep dan seterusnya. Terus yang ketiga, bisa jadi yang dari hasil uji lab itu nggak relevan. Karena yang kebaca bukan berarti yang dibutuhkan, bukan yang dibutuhkan. Ya mau nggak mau, kalau misalnya kita pingin oli yang bagus ya kita harus tanya referensi yang lain. Nah, kalau menurut penulis sendiri, oli-oli yang aditifnya bagus ya, nggak ngomong anu sama sekali ya, nggak ngomong bahan sama sekali ya,
Kita cuma ngomong pure, murni aditif oli bagus. Contohnya adalah Ravenol TSI, Rimula R4X, oli-oli Adnoc, Motul multi power, oli apa maneh? Nggak semua oli diesel soalnya ya. Ada oli diesel yang aditifnya minim. SPC SDM ini termasuk, Valvoline XLD kaleng. Ya tentu aja oli Pertamina Meseran B40. Apa maneh? Ya wis itu saja juga cukup lah. Oh ya ada Delta Loop, Casteloop, Mavic gitu ya. Di 500 meter pertama itu halus ya. Jadi coba kalau misalnya suara mesinnya berisik di 500 meter pertama pakai Delta Loop, itu apakah suara mesinnya hilang sama sekali kasar itu bisa jadi acuan. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.